Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diizinkan untuk bernafas hingga hari ini, dan Allah masih memberikan kita sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Anda sekalian, kita lanjut ke bab 2, yaitu iman kepada Allah. Kita harus tahu adanya alam semesta, gunung, daratan, lautan, pasti ada yang menciptakan. Lalu siapakah yang menciptakan alam beserta isinya? Sudah pasti hanya satu yang menciptakan. Dialah yang Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, maka pelajarilah dengan baik pembahasan berikut. Yang pertama yaitu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Zat Allah adalah sesuatu yang gaib. Akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Oleh sebab itu, mengenai adanya Allah, kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan Allah melalui firman-firman-Nya dan bukti-bukti adanya alam semesta beserta isinya. Ketika Rasulullah SAW mendapat kabar tentang adanya sekelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat zat Allah, beliau melarang melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lan taqdiru qadrah." Yang artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu an diceritakan ada suatu kaum yang memikirkan tentang zat Allah, maka Nabi bersabda, "Pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukannya." Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. Akal pikiran kita dapat digunakan untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didukung oleh keterangan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sehingga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah dalam hidup dan kehidupan manusia. Pelajaran berikutnya memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diterapkan dengan perilaku sehari-hari. Berikut penerapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau garis besar ijmali. Maksudnya, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dia Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna, Maha Kuasa. Hanya Dialah Tuhan yang pantas disembah oleh kita semua. Hanya Dialah tempat manusia memohon pertolongan, serta hanya Dialah tempat manusia akan kembali. Yang kedua, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terinci, tafsili. Maksudnya, kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat dengan wajib dan yang mustahil yang jumlah keduanya sama, yaitu 20 sifat. Dan Allah juga mempunyai sifat jaiz dalam kuasa dan kehendaknya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti yang terdapat dalam 99 asma Allah, atau yang lebih dikenal dengan Asmaul Husna. Pelajaran berikutnya, mengerti makna iman kepada Allah. Seorang muslim harus memahami makna iman kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisannya dan dibenarkan dengan hatinya. Tentu akan selalu berusaha untuk berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seorang muslim harus yakin dengan bukti-bukti ciptaan Allah. Berikut bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya,
Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada juga di surat Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Jenis bukti berupa ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang berikutnya, kejadian alam semesta. Alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Bukti fisik ini tersedia bagi semua orang. Di saat kita melihat gunung, sungai, dan keindahan alam di sekeliling kita, kita akan segera merasa bahwa semua itu tidak hadir begitu saja. Mengapa alam bisa segitu indah? Alam semesta ini bukan sekedar indah, namun luar biasa besarnya dan sangatlah teratur. Hal-hal yang kejadiannya tidak beraturan sangatlah susah diperhitungkan. Seluruh alam semesta bergerak dalam suatu keteraturan. Bagaimana mungkin dunia dan alam semesta ini bergerak sedemikian teratur jika tidak ada yang mencipta dan mengaturnya? Dia adalah Allah yang Maha Pencipta dan pengatur alam semesta dan isinya. Dalam surat Ibrahim ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Yang berikutnya yaitu kejadian manusia. Lewat kejadian manusia terbukti bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pula manusia diciptakan oleh makhluk biasa, bahkan menjadi makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Satu hal lagi yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai keunikan, karena sejak manusia pertama kali diciptakan sampai sekarang sudah bermiliar-miliar jumlahnya. Namun dari jumlah yang besar itu tidak ada seseorang pun yang memiliki kesamaan dengan seorang yang lain, bahkan anak kembar sekalipun. Hal ini membuktikan bahwa kejadian manusia diatur, diarahkan oleh satu kekuatan yang maha tinggi, maha pengatur dan maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baiklah, Nanda sekalian, cukup sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.